Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian Al-Qur'an dalam tafsir Ibnu Katsir ini dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita bisa hadir kembali di majlis yang mulia ini, majlis Al-Qur'anul Karim. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, kita masuk pada surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sudah dibuka ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inna rabbaka huwa a'lamu ya, kita lanjutkan. Fakulu mimma dzukira ismullahi alaihi in kuntum bi ayatihi
mu'minin. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ Ada tanda berhenti? Enggak ada ya? Kita ulangi dari Allah. Alla ta'kulu mimma dzukira ismullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Ya, beberapa ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ayat yang ke-116 ya. Di dalam surat Al-An'am, wa in tuti', dan jika kalian atau dan jika engkau mentaati. Tuti' dari kata-kata ata'a. Jika engkau mentaati aktsara man fil ardi, aktsara kebanyakan, man fil ardi orang yang ada di bumi. Jadi kalau kalian, kata Allah SWT, engkau mengikuti kebanyakan orang, mayoritas orang yang ada di bumi, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan engkau, an sabilillah, dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhanna, tidaklah mereka mengikuti illa dhanna, kecuali yang diikuti itu hanya dugaan-dugaan, az-zann, persangkaan-persangkaan, kira-kira. Jadi apa? Tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya dugaan-dugaan, prasangka. Wa inhum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka berada kecuali yakhrusun, mengada-ngada,
Dugaan-dugaan itu biasanya apa? Mengada-ngada, bikin-bikinan sendiri. Inna rabbaka huwa a'lamu may yadhillu an sabilih. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabb kamu, huwa a'lamu, dia lebih mengetahui, may yadhillu an sabilih. Man yadhillu, siapa yang ia akan sesatkan, an sabilih, dari jalannya. Wa huwa a'lamu, dan dia juga lebih mengetahui, bil muhtadin, siapa yang akan diberikan petunjuk. Fakulu, maka makanlah, mimma dzukirasmullahi alaih, dari apa yang disebut atas nama Allah. Jadi makan, maksudnya makan sembelihan hewan. Tapi mimma dzukirasmullahi alaih, dari apa yang disebut nama Allah atasnya. In kuntum bi ayatihi mu'minin. Jika kalian dengan ayat-ayat Allah mukminin, orang yang beriman. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukirasmullahi alaih. Wa ma lakum, kenapa kalian alla ta'kulu, kalian tidak memakan, enggak mau memakan, mimma dzukirasmullah, hewan-hewan yang disembelih dari yang disebut nama Allah alaih, atasnya. Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum, dan sungguh dialah Allah telah menjelaskan untuk kalian hewan apa saja yang diharamkan atas kalian. Jadi di sana ada hewan yang dihalalkan dan boleh disembelih atas nama Allah, dan ada hewan yang diharamkan oleh Allah SWT. Illa matturirtum, dibacanya illa matturirtum, ya, matturirtum, tidak mau, tapi matturirtum, kecuali apa yang kalian terpaksa untuk makannya. Jadi udah dijelaskan tentang hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan, kecuali illa matturirtum, kecuali kalian dalam keadaan apa? Terpaksa. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm. Wa inna katsiran, dan sesungguhnya kebanyakan orang, la yudilluna, sungguh mereka menyesatkan, bi ahwaihim, dengan sebab hawa nafsu mereka. Mereka menyesatkan dengan sebab mereka menggunakan apa? Hawa nafsu mereka, bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Ikutin hawa nafsu dan juga nggak pakai apa? Ilmu. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabb kamu, huwa a'lamu, dia Allah a'lam, lebih mengetahui, bil mu'tadin, siapa di antara mereka yang melampaui batas. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-116 ini menjelaskan kepada kita tentang di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan jika kalian atau jika kamu mentaati mayoritas orang yang ada di bumi, mentaati tentang mayoritas penduduk bumi, min bani Adam, dari kalangan manusia, annahud dhalal, di mana mereka sesat, kebanyakan mereka sesat, kemudian kamu ikuti, maka kamu juga akan apa? Akan sesat. Jadi di sini kebenaran tidak harus diikuti oleh orang banyak. Kebenaran apa? Tidak harus diikuti orang banyak. Bisa jadi yang banyak itu belum tentu benar. Yang sedikit apa? Ya benar. Karena kalau kita lihat Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah sampai alfasanatin illa khamsina aman, 1000 tahun kurang 50. Berarti apa? 1000 tahun kurang 50 berarti 950 tahun berdakwah. Ada mengatakan pengikutnya itu
cuman segelintir orang. Ada yang mengatakan 40 orang, macam-macam lah gitu. Artinya sedikit. Yang kafir banyak. Yang ingkar kepada Nabi Nuh alaihissalam banyak. Jadi bisa jadi yang sedikit ini menjadi benar. Jadi makanya tidak dilihat apa banyak dan sedikitnya. Umpamanya ngaji nih, umpamanya ngaji. Mana banyakkan yang ngaji sama yang nggak ngaji umpamanya. Tapi yang benar yang ngaji apa yang nggak ngaji umpamanya. Kan gitu. Jadi jangan dilihat apa mayoritasnya. Tapi yang dilihat benarnya. Sehingga kalau dia apa mayoritas dan ternyata apa salah, sesat, jangan diikutin. Apalagi kalau dia sesat kemudian diikutin, akhirnya apa? Banyak lagi penyesatan. Nah, maka di sini sebutkan gitu. Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin, dan sungguh sesat sebelum mereka kebanyakan orang-orang dahulu. Jadi kebanyakan orang dahulu itu apa? Sesat. Dan tidak boleh diikuti. Maka diutuslah seorang rasul untuk meluruskan keimanan mereka agar mereka tidak dalam keadaan apa? Sesat. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan kebanyakan manusia mereka tidak beriman. Walau harasta, walaupun engkau hai Muhammad ingin agar mereka semuanya beriman. Jadi artinya apa? Ternyata kebanyakan mereka tidak apa? Manusia tidak beriman. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ingin agar umat itu apa? Beriman. Nah di sini jamaah sekalian rahimakumullah, jangan kita melihat banyaknya, tapi dilihat benarnya. Jadi jangan dilihat banyaknya, tapi apa? Dilihat benarnya. Rasulullah SAW ketika melihat bagaimana umatnya saat itu banyak yang tidak beriman, beliau menginginkan agar mereka beriman semuanya. Kalau bisa seluruh dunia itu beriman kepadanya dan kepada Allah SWT. Tapi hidayah kan bukan hak manusia, bukan hak prerogatif apa? Rasulullah SAW, tapi itu hak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah SWT berikan hidayah dan siapa yang pantas untuk disesati oleh Allah SWT. Jadi tergantung apa? Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita termasuk pilihan Allah SWT untuk mendapatkan apa? Hidayah. Dan kita juga termasuk pilihan Allah SWT untuk bisa mendapatkan hidayah dan ngaji. Itu pilihan Allah SWT. Kita dipilih. Wahum fi dolalatihim laisu ala yakinin. Jadi mereka kebanyakan dalam kesesatan sehingga mereka tidak yakin terhadap urusan mereka. Sebetulnya mereka ragu. Apa yang mereka imani itu ragu dalam kesesatan mereka. Yang mereka sembah juga ragu. Yang mereka jadikan sebagai Tuhan juga apa? Ragu. Tapi karena udah apa? Kalau orang Betawi bilang apa? Udah kadung, tau gak kadung? Apa sih kadung? Udah kadung dari dulu dia apa? Disembah-sembah ya apa yang boleh buat deh gitu. Sehingga apa? Karena udah kadung disembah-sembah, kalau dia tinggalin jadi prestise. Malu dong, masa kita tinggalin. Nah, jadi apa? Jadi mereka melihat seperti itu. Padahal keimanan itu harus yakin. Apa yang kita sembah itu juga harus yakin. Jadi keimanan itu apa? Berdasarkan keyakinan. Jadi kalau kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang berhak untuk disembah. Dialah Allah yang berhak untuk apa? Disembah. Nah, mereka tidak apa? Tidak meyakini apa yang disembah. Kenapa? Karena mereka ragu. Ya. Mereka apa? Ragu. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Tidaklah mereka mengikuti dugaan-dugaan, prasangka-prasangka. Jadi tidaklah mereka mengikuti illa dhann, kecuali hanya prasangka-prasangka, dugaan-dugaan. Jadi mereka
menjadikan makhluk sebagai Tuhan itu hanya sekedar dugaan-dugaan, prasangka-prasangka. Ini bisa dijadikan Tuhan, ini bisa disembah gitu. Kenapa? Karena mereka, keimanan mereka, agama mereka, paham mereka itu tidak didasarkan dengan wahyu. Kalau Islam itu kan semuanya berdasarkan wahyu. Dari mulai tentang keimanan itu berdasarkan wahyu. Dari mulai tentang bagaimana cara ibadahnya itu juga berdasarkan apa? Wahyu. Dari mulai siapa yang wajib kita sembah itu wahyu. Siapa seorang rasul itu wahyu. Tata cara ibadah itu wahyu. Sehingga bukan dugaan-dugaan. Kenapa? Karena langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan dalam Al-Qur'an. Kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan bagaimana praktek ibadahnya. Karena Rasulullah SAW juga dalam praktek ibadahnya juga mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan itu diperoleh berdasarkan apa? Petunjuk wahyu. Sedangkan ada orang-orang yang melakukannya itu bukan atas petunjuk wahyu. Iyattabi'una illa dhanna, tidaklah mereka mengikuti illa dhanna kecuali hanya dari hasil dugaan-dugaan, praduga, kira-kira. Maksudnya apa? Wa inhum illa yakhrusun, tidaklah mereka mengikuti kecuali yang diikuti itu hanya dari hasil mengada-ngada, bikinan-bikinan, hasil dari inovasi. Apa inovasi? Penemuan ya. Penemuan. Sehingga akan bisa berubah-ubah. Tapi kalau hasil dari wahyu semuanya sama. Praktek ibadah kita di Indonesia, di Mekah, di Madinah, di mana saja di dunia itu sama gak? Dari mulai takbir sampai salam. Sama gak? Sama prakteknya. Kemudian berkiblatnya sama gak kira-kira? Menghadap siapa? Ke Ka'bah Baitullah. Jadi umat Islam ketika berkiblat dalam sholat, berkiblat ke Ka'bah Baitullah, bukan berarti mereka menyembah Ka'bahnya, tapi mereka menyembah yang punya Ka'bah. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ke sana? Untuk menyeragamkan kiblat. Bayangkan kalau kita sholat tidak seragam kiblat kita nih, orang boleh sholat ngadep gimana aja, kira-kira gimana itu? Berantakan gak? Berantakan, ada yang ke kanan, ada yang kiri, ada yang ke belakang, ada yang nongak ke atas umpamanya kan gitu. Tapi diseragamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Kami palingkan kiblat yang kau senangi, yaitu apa? Kiblat Ka'bah Baitullah. Untuk apa? Untuk menyeragamkan arah sholat, arah kiblat. Sehingga kalau kita sholat rapi semuanya. Kenapa? Madepnya sama. Nggak ada yang madep ke belakang, nggak ada yang ke kanan, ke kiri. Kemudian puasa sama, dari mulai terbit fajar, subuh sampai terbenam matahari, nggak makan, nggak minum, semuanya sama di dunia. Hajinya apalagi, kalau kita lihat haji itu semuanya sama, gerakannya sama, pakaiannya sama, wukuf di Arafahnya, kemudian apa, mabit, semuanya sama. Artinya apa? Karena agamanya itu berdasarkan wahyu, sehingga semuanya sama, tuntunannya sama. Kitab Al-Qur'annya juga dibaca sama. Coba kita lihat. Mereka membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang sama. Itu kalau kita dengar MTQ internasional, baik yang hafiz maupun yang apa tilawah, itu semuanya bacanya sama. Bacanya apa? Sama. Kalimatnya apa? Sama. Kenapa? Karena memang berdasarkan wahyu. Tapi kalau tidak berdasarkan wahyu, akan berbeda sesuai dengan tempatnya.
Oh ini begini, lain Islam Indonesia dengan Islam Arab lain. Semuanya sama. Kenapa? Karena Islam itu didasarkan dengan wahyu sehingga semuanya sama. Baik di Indonesia maupun di Saudi maupun di Eropa maupun di Barat, semuanya sama. Islam. Tapi kalau yang lain berbeda. Kenapa? Karena hasil dugaan, hasil perkiraan, hasil inovasi, bukan hasil wahyu. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan fakulu, ya. Kemudian inna rabbaka huwa a'lamu may yadhillu an sabilih. Sesungguhnya Rabb kamu dialah yang lebih mengetahui siapa yang dia sesatkan dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia lebih mengetahui siapa yang diberikan petunjuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan petunjuknya, siapa yang disesatkannya. Itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita wallahu a'lam. Tapi kita termasuk orang yang diberikan apa? Hidayah, dan itu harus kita apa? Syukuri. Dan kita juga termasuk orang yang bertauhid. Itu harus kita syukuri sehingga kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sebagai agama yang berlandaskan wahyu, berarti dalam segala aspek kehidupan kita, ibadahnya itu harus melalui wahyu. Dengan apa? Al-Quran. Kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang mendapatkan wahyu. Kemudian diikuti oleh para sahabat Rasulullah SAW yang mengalami turunnya wahyu Al-Quran. Dan mengalami bagaimana dicontohkannya ibadah oleh Rasulullah SAW langsung. Kemudian diikuti lagi oleh ulama tabi'in yang mereka belajar langsung dari para sahabat yang mengalami turunnya Al-Quran dan mengalami kehidupan Rasulullah SAW sehingga mereka tahu betul bagaimana cara ibadahnya Rasulullah SAW. Kemudian diikuti lagi ulama atba'ut tabi'in yang mereka belajar dari para ulama tabi'in. Yang ulama tabi'in ini belajar dari para sahabat yang mengalami turunnya wahyu dan mengalami kehidupan Rasulullah SAW sehingga mereka tahu betul bagaimana tata cara kehidupan Rasulullah SAW. Nah, tinggal kita sekarang ini kita mempelajari melalui hadis-hadis Rasulullah SAW yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW berupa Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat Rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang kalau kalian berpegang pada dua pusaka tersebut, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu kitab Allah Al-Quran? Wa sunnat Rasulih, dan sunnah Rasul Al-Quran. Sunnah Rasul hadis. Sunnah Rasul apa? Hadis. Kalau kita berpegang, niscaya tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi kita tinggal enak. Kenapa? Sudah dibukukan hadis. Para ulama-ulama dulu belum dibukukan hadis, bayangkan. Mereka melalui hafalan-hafalan mereka. Kita sekarang disuruh ngapal hadis kira-kira gimana? 1000 hadis, apal gak 1000 hadis? Udah gak banyak-banyak deh, 100 hadis aja deh, apal gak? Udah gak banyak-banyak, 40 hadis deh, arba'in. Udah 1 hadis aja deh. Kita tinggal enak, tinggal baca doang gitu. Ada terjemahannya lagi sekarang. Itu pun kadang-kadang masih enggan juga. Pengajiannya dulu, para ulama hadis itu kalau mau ngambil hadis, satu hadis saja, itu harus pergi dari satu negara ke negara lain. Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dari satu negara ke negara lain. Dari apa? Syria ke Mesir, kayak umpamanya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau di Irak belajar dengan Imam Malik di Madinah. Kemudian beliau ke Mesir. Kemudian beliau ke Mekah. Jadi dari satu negara ke negara untuk mengambil hadis saja.
Kalau kira-kira kita gimana kita? Cuman ke masjid, masjidnya pun di depan mata kita. Tahu gak kalau bahasa Betawi bilang apa? Masjidnya di depan mata kita, itu pun masih segan. Gimana kalau kita diperintahkan untuk belajar ilmu ke negeri-negeri lain? Di depan mata aja, orang udah segan gitu, masih segan gitu. Kedengeran lagi. Kemudian ayat selanjutnya lagi, fakulu mimma dzukira smullahi alaih. Maka makanlah dari hewan, maksudnya hewan, binatang ternak. Makanlah dari binatang ternak mimma dzukira smullahi alaih. Dari apa yang disebut nama Allah atasnya ketika disembelih. In kuntum bi ayatihi mu'minin. Jika kamu dengan ayat Allah itu apa? Beriman. Artinya apa? Di sini disebutkan hadza ibahatum minallahi li ibadihil mu'minin. Ini adalah dibolehkannya seorang mukmin dari hamba-hamba Allah dari Allah SWT untuk memakan binatang-binatang sembelihan. Ma dzukira alaihi ismuh, ketika disebut namanya, yaitu dengan bismillah maksudnya. Artinya apa? Mafhumnya annahu la yubahu ma lam yuzkaru ismallah. Kebalikannya, tidak dibolehkan bagi seorang muslim untuk memakan hewan ternak yang tidak disebut nama Allah. Kenapa? Karena dibolehkan untuk menyebut nama Allah, dibolehkan makan binatang ternak yang ketika disembelih atas menyebut nama Allah. Kebalikannya, tidak dibolehkan untuk makan daging hewan yang ketika disembelih hewan tersebut tidak disebut nama Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka makan binatang yang mereka sebut nama-nama berhala mereka. Kalau binatang yang disembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa taala dan menyembelihnya juga bukan dengan cara syar'i, apakah dipukul, apakah ditusuk dan sebagainya, maka itu yang dimakan itu berarti bangkai. Apa sih arti bangkai? Bangkai itu adalah binatang yang mati dengan begitu saja, baik kena sakit, atau dipukul, atau disengkat, atau ditusuk, atau diketok, atau dipukul dan sebagainya. Maka itu disebut apa? Bangkai. Dan haram bagi seorang untuk memakan apa? Bangkai. Nah, orang-orang kafir Quraisy, mereka menyembelih juga, berkorban. Jadi korban itu juga dilakukan oleh orang-orang kafir. Tapi korbannya itu apa? Secara syirik. Mereka berkorban atas nama berhala. Mereka berkorban menyembelih binatang ternak atas nama dewa. Jadi saya binatang sapi dipotong untuk dikorbankan kepada dewa laut. Akhirnya dagingnya ditaruh ke lautan biar dimakan oleh dewa laut. Padahal yang makan bukan dewa laut, ikan yang makan. Oh, habis juga tuh ikan. Jangan-jangan bukan. Jadi apa? Mereka juga apa? Jadi maka Islam meluruskan bagaimana cara penyembelihan yang sebetulnya dimulai dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Atas hasil mimpi beliau diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelih anaknya yang namanya Ismail alaihissalam. Tapi itu sebagai ujian. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam lama nggak punya anak. Punya anak udah tua. Dan itu pun dari ibunda Hajar. Istri yang pertama Sarah nggak punya anak, kedua Hajar. Dan itu pun ketika masih merah, bayi masih merah, itu ditinggalkan di Mekah, padang pasir. Jangan kita ngelihat yang sekarang. Kalau Mekah sih, Masjidil Haram sekarang sih udah enak. Di sana banyak keran, tinggal minum kan gitu. Zaman dulu belum ada.
di zaman apa? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan putranya yang namanya Ismail alaihissalam dengan ibunya, Ibunda Hajar. Itu belum ada kehidupan. Belum ada air, belum ada apa? Tanda-tanda kehidupan di situ. Mereka ditinggalkan dengan daerah yang tandus, yang tidak ada tanaman-tanaman, tidak ada air. Biasanya kan dalam sebuah tempat tanda-tanda kehidupan itu apa? Di situ ada air, tapi itu nggak ada. Kemudian ketika udah gede, ketemu lagi dan diperintahkan untuk disembelih, bayangkan. Tapi dengan ketaatannya, maka dilaksanakan. Baik bapaknya sebagai seorang rasul Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya juga sebagai seorang rasul Nabi Ismail alaihissalam dilaksanakan. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Rabb-nya menguji Nabi Ibrahim bikalimatin dengan beberapa ujian. Kalimatin itu apa? Ujian, kalimat. Di sini banyak kata-kata kalimatin nanti disebutkan oleh para ulama tentang wa idzibtala Ibrahim ma rabbuhu bikalimatin. Dan Rabb-nya yaitu Nabi Ibrahim, Rabb-nya Nabi Ibrahim itu Allah menguji Nabi Ibrahim bikalimatin dengan beberapa kalimat ujian. Ada yang mengatakan khitan. Khitan juga ujian. Bayangkan Nabi Ibrahim itu di hutan, ikhtatana khalilu Ibrahim, ya, disebutkan apa? Khalilur Rahman, ikhtatana Khalilur Rahman samanina sanatan. Jadi Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk berkhitan pada waktu umur samanin, 80 tahun. Bayangkan. Kita 80 tahun disunat belum nih? 80 tahun. Masih kecil aja disunat. Tapi Nabi Ibrahim apa? Itulah ujian. Wahtatana bil qadum. Dan beliau dikhitan dengan qadum. Qadum itu ada yang mengatakan kapak. Allah alam itu. Gimana bentuknya dah. Tapi kenapa perintah Allah SWT diikutin? Itu fa'atammahunna. Fa'atammahun itu maksudnya apa? Lulus dari ujian. Termasuk juga diperintahkan untuk menyembelih anaknya sebagai korban. Itu juga apa? Ujian. Dan lulus. Digantikan oleh seekor kambing kibas dari surga. Seekor kambing kibas dari apa? Surga. Jamaah sekalian, jadi syariat berkorban itu juga dilakukan oleh yang lain gitu. Oleh orang-orang kafir apa? Yang lain. Seperti ada orang berkorban seorang wanita untuk dewanya pokoknya. Itu korban. Tapi Islam meluruskan bahwa korban itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus menyebut dengan bismillah, dengan nama Allah. Dan yang dikorbankan pun binatang ternak yang halal untuk dimakan. Ya. Yang halal untuk dimakan, bukan manusia jadi korban gitu. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk makan binatang ternak yang disembelih dengan atas namanya. Dengan atas namanya maksudnya dengan nama Allah. Jadi di sini maka nanti akan dibahas. Ada yang mengatakan wajib ketika kita berkorban menyembelih binatang ternak, ya, bukan hanya kambing tapi apa? Ayam juga dengan menyebut nama Allah, bismillah minimal. Ya. Ada apa? Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang karena ini panjang ini ya. Pada pertemuan yang akan datang agar kita bisa memiliki pemahaman tentang, jadi kalau kita menyembelih binatang ternak itu bukan hanya sekedar motong selesai udah, yang penting tugas panitia selesai, jangan. Ya. Kita harus teliti, apalagi panitia harus teliti, harus mengamati bagaimana yang, kan kita kadang-kadang bukan kita yang motong, apalagi sapi, tapi tukang dari jagal, kan gitu. Nah kita lihat, kita ingatkan dari jagal juga dia harus baca bismillah. Gitu. Karena makan yang dipotong ini, binatang ternak ini yang dipotong itu akan dimakan oleh orang banyak. Jadi kita harus ingetin. Makanya kadang-kadang saya kalau dalam sebuah kepanitiaan
Di masjid itu kadang-kadang kan saya sebelum dimulai itu ada mukadimah dulu. Yang pertama saya ingatkan bahwa berkorban itu adalah bagian dari syiarun min syairillah. Di dalam apa? Di dalam Dzulhijjah, tanggal 10 Dzulhijjah kan ya. Berarti tanggal 10 Dzulhijjah apa? Hari raya Idul Adha, dan ditambah lagi dengan hari tasyrik 3 hari. Itu udhiyah namanya. Bagian dari syiarun min syairillah. Itu termasuk bagian dari syiar di antara syiar-syiar Allah. Sehingga tidak ada ibadah yang lebih utama saat itu kecuali menyembelih binatang ternak. Ini mumpung lagi mau suasana nih, jadi saya agak jelasin dikit ya. Sehingga kalau umpamanya kita punya duit 2 juta, sebetulnya 2 juta bisa beli kambing saat itu. Tapi kita tidak beliin kambing. Tapi ada orang yang punya duit 2 juta dan dia langsung beli kambing. Kalau kita bukan menyembelih tapi kita sedekahkan. Nggak mau repot, sedekahin aja deh. Sami juga kan gitu. Dia sih mau repot ya menyembelih. Nah, mana yang utama pada saat itu? Menyembelih. Bukan sedekah. Walaupun dengan harga yang sama. Kambingnya 2 juta tapi disembelih. Dia bersedekah dengan 2 juta aja, nggak mau nyembelih, cuma dapat duit. Yang utama saya itu ibadahnya adalah apa? Menyembelih. Kenapa? Karena saat itu ibadah yang paling afdal adalah al-udhiyah, berkorban. Walaupun dia umpamanya dia 2 juta, saya 3 juta aja deh sedekah, tetap yang ini juga berkorban. Kenapa? Karena saat itu ibadah yang paling utama apa? Udhiyah, berkorban. Jamaah sekalian, yang kedua, ingatkan kepada orang-orang yang motong. Orang-orang yang motong seperti jagal. Kita kan kadang-kadang apa? Udah nyewa aja jagal deh. Kan gitu. Panggil aja jagal. Dia motong. Tapi kita ingatkan, jangan lupa baca bismillah. Jangan lupa apa? Baca bismillah. Dan niatkan bahwa ini apa? Korban. Dari korban itu kan nanti juga kita tanya, kira-kira inti korbannya korban wajib apa korban sunnah nih? Kalau korban wajib, ada syarat-syarat tertentu yang tidak dibolehkan untuk dimakan oleh orang-orang tertentu, gitu kan? Tapi kalau korban sunnah itu kan ada sepertiga untuk diri kita dan keluarga, sepertiga lagi untuk kita berikan kepada fakir dan miskin, dan sepertiga lagi kita boleh berikan hadiah. Umpamanya tetangga kita ada yang orang mampu, kaya, boleh kita kasih untuk mencicipi daging korban kita. Untuk mencicipi daging korban kita. Jamaah sekalian, waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa makturirtum. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kalian apa yang diharamkan atas kalian untuk dimakan binatang-binatang. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah menjelaskan hewan-hewan apa saja yang diharamkan untuk dimakan. Dan hewan-hewan apa saja yang dibolehkan untuk dimakan. Rasulullah SAW juga sudah menyebutkan hewan apa saja yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Udah dijelaskan. Illa matturirtum, kecuali kalau ada hal yang terpaksa. Terpaksanya itu apa? Sampai melayang jiwa kita. Sampai melayang jiwa kita, sampai menjadikan diri kita sakit, itu namanya terpaksa. Tapi kalau biasa-biasa aja nggak terpaksa, namanya masih bisa kita tahan. Summa ilaihi. Jadi wa inna katsiran la yudilluna bi ahwahim. Nah, kebanyakan orang mereka menyesatkan orang lain dengan melalui hawa nafsu. Bi ghairi ilmin, dan mereka tidak pakai ilmu di dalam menjelaskan tentang apa? Kebenaran. Itu mereka dengan hawa nafsu. Sementara ketika kita menyampaikan kebenaran, apalagi yang berkenaan dengan Islam, syariah, iman, ibadah, itu harus melalui ilmu. Harus melalui apa? Ilmu, petunjuk wahyu. Tapi inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Sesungguhnya Rabb kalian lebih mengetahui siapa di antara kalian yang suka mengada-ngada.
Nah, oleh karena itulah jemaah sekalian rahimakumullah, kita memohon kepada Allah SWT semoga ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT dan nanti di akhirat kita mendapatkan pahala berupa surga Allah SWT. Kita tutup karena sudah masuk waktu Isya. Subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.